Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Yang lebih semangat lagi ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, hari ini kita harus mengucap syukur karena kita bertemu lagi di hari Minggu yang penuh berkat ini bersama Kakak Milka di sini dan Kakak Enji. nah adik-adik, biar kita lebih semangat untuk memuji nama Tuhan, ayo kita bangkit berdiri, kita sama-sama untuk mengepak-ngepakkan tangan kita, menggeleng-gelengkan kepala kita untuk memuji nama Tuhan. Biar lebih semangat, kita ikutin gerakan kakak-kakak ya. Kepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi sekarang kaki. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat
kasih atas setiap berkat dan kasih karunia Tuhan, sehingga kami masih boleh ada sampai hari ini dengan keadaan sehat dan kuat. Tuhan, apabila sekarang kami akan sama-sama menyembah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang siapkan hati kami agar kami boleh sama-sama memuji nama Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sekarang kakak Inci punya satu buah kisah. Apa tuh? Ada pengen tahu nggak? Mau. Jadi ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Siapa tuh pendek? Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Zakheus. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Siapa ya? Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Nah adik-adik, ketika Zakheus ada di atas pohon, ternyata Tuhan Yesus melihat. Mau tahu apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa ya? Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumah. Nah, adik-adik, sekarang udah tahu kan ceritanya gimana? Udah dong. Kita nyanyi ulang dari awal ya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Sekali lagi. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Kata Tuhan Yesus apa? Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya.
Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita sama-sama boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, tibanya sekarang kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita hanya bagi-Mu Tuhan. Karena sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau juga yang mengurapi kata-kata yang hendak menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menjadi pelita dan boleh menjadi makanan buat kami, makanan rohani buat kami semua. Biar kami semua boleh menjalankan firman-Mu tersebut di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, bertemu lagi sama Kak Hansen. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Kakak berdoa supaya dalam kesibukan, sekarang udah mulai sekolah semua, segala macam aktivitas, kalian tetap sehat, kalian tetap bersemangat. Terus jangan lupa baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Ya, sekarang kakak mau ajak kita sama-sama belajar dari teladan Tuhan Yesus. Bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap apa segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Kita lihat sama-sama dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, dari kisah tadi, waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan menuju sebuah kota namanya kota Nain. Waktu itu Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, kalau berjalan bersama-sama begitu, tentu Tuhan Yesus nggak diem aja. Semua orang nggak diem aja, pasti waktu itu sedang ngobrol, sedang berbicara satu dengan yang lain. Baik dengan murid-muridnya juga dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, pada saat itu banyak yang ngikutin Tuhan Yesus. Waktu ngobrol tersebut, waktu udah dekat kota, terus ada serombongan orang yang keluar, sedang mengusung orang yang mati. Dan yang mengikutinya ada seorang ibu yang sedang menangisi anaknya yang mati tersebut, yang ada di dalam usungan tersebut. Coba, sekarang kita bayangkan. Kalau kita sedang main dengan teman-teman kita, ada banyak teman, lagi main, lagi ngobrol, terus ada seorang yang sedang menangis lewat di jalan. Kira-kira perhatian kita pindah ke orang yang nangis itu enggak? Kayaknya enggak ya. Atau mungkin kita bisa aja melirik orang itu yang nangis itu. Kenapa? Karena ngerasa terganggu, ada yang nangis lagi ngobrol, ada yang nangis lewat. Tapi bisa juga mungkin
Ah, ngapain lihat orang yang nangis? Nggak penting. Atau mungkin juga malah nggak menyadari ada yang nangis karena asik lagi ngobrol, lagi main sama teman-teman. Tapi nggak demikian dengan Tuhan Yesus. Waktu ada seorang ibu yang menangis, perhatiannya langsung tertuju kepada ibu tadi. Dan Tuhan Yesus langsung mendatangi ibu tadi. Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kemudian kita tahu, tadi dikatakan Tuhan Yesus menghibur ibu tadi dengan berkata, "Jangan nangis." Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan selanjutnya? Enggak cuma berkata-kata menghibur, tapi Tuhan Yesus juga bertindak. Dia membangkitkan anak yang mati tadi. Kemudian Tuhan Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya. Nah, dari cerita tadi, dari kisah tadi, kita bisa belajar satu sikap yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, yaitu sikap yang peduli, sikap yang memperhatikan orang di sekelilingnya, sikap yang memperhatikan kalau ada orang yang berkesusahan, kalau ada orang yang sedang ditimpa masalah. Dan selanjutnya, tidak hanya berhenti sampai memperhatikan saja, atau hanya memberikan kata-kata penghiburan, tapi Tuhan Yesus juga bertindak melakukan sesuatu, yaitu menolong ibu yang berkesusahan tadi dengan membangkitkan anaknya yang mati. Ini sikap yang sama yang harus kita miliki juga, yaitu kita harus belajar memperhatikan sekeliling kita. Kalau ada yang sedang berkesusahan, memiliki masalah, kita harus memiliki sikap yang memperhatikan, berbelas kasihan, dan jangan lupa segera bertindak, segera membantu yang memiliki kesusahan tadi. Mengapa kita perlu memiliki sikap peduli? Mengapa sikap yang memperhatikan orang lain di sekitar kita itu penting? Sekarang kita lihat dari Yohanes 3 ayat 16. Tentunya ini ayat yang sudah dihafal ya, semua udah hafal. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat tadi, ayat yang sudah kita sering dengar, ayat yang kita hafalkan, dikatakan kasih Allah itu begitu besar dan kita sudah terlebih dahulu mendapatkan kasih Allah tadi. Allah sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita, padahal kita berdosa, padahal kita seharusnya mati, masuk dalam neraka. Tapi Allah sudah memberikan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Itu adalah anugerah, kepedulian, perhatian, dan belas kasihan yang sangat besar yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Dan tentunya Tuhan Yesus ingin kita juga peduli kepada semua orang di sekitar kita. Jadi, belajar dari teladan Tuhan Yesus tadi, kita harus mulai belajar untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang memerlukan pertolongan atau bantuan, kita harus bertindak, kita harus belajar memiliki inisiatif, harus bertindak, menolong orang tadi, menolong orang di sekitar kita. Mungkin kita juga nggak mampu menyelesaikan masalah mereka. Tapi ingat, kita pasti bisa berdoa untuk mereka. Salah satu tindakan memperhatikan dan peduli kepada orang lain adalah dengan berdoa untuk mereka. Jadi, kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus dengan mulai mendoakan orang-orang yang berada di sekitar kita.
Karena pasti semua orang memiliki masalah, semua orang memiliki sesuatu yang perlu dibantu, semua orang memiliki sesuatu yang harus dikerjakan. Dan pasti kita bisa mendoakan mereka. Dan dengan iman kita percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus pasti menjawab doa kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, dari Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan pada kami hari ini. Kami belajar bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang memperhatikan, Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Kami sudah mendapatkan belas kasihan itu daripadamu. Engkau telah menebus dosa kami dan memberikan hidup yang kekal untuk kami. Kami mau belajar memperhatikan, kami mau belajar memiliki belas kasihan, sama seperti Tuhan Yesus. Ajar kami untuk memperhatikan orang di sekitar kami, ajar kami memperhatikan orang di sekeliling kami, dan kami mulai memperhatikan mereka, mulai dengan berdoa, dan bila memungkinkan kami menolong mereka memecahkan masalah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.